Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Prianti. Saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan desain organisasi. Definisi struktur organisasi. Yang A yaitu desain lembaga organisasi. Desain lembaga organisasi. Desain organisasi adalah kerangka konseptual yang menentukan bagaimana aktivitas dalam suatu organisasi, termasuk pembagian kerja, koordinasi serta pengambilan keputusan, diatur untuk mencapai tujuan strategi secara efektif. Organisasi merupakan proses mengembangkan atau mengubah struktur organisasi yang bertujuan mengoptimalkan efisiensi dan adaptabilitas organisasi terhadap lingkungan. Komponen utama dalam desain organisasi terdapat beberapa komponen penting dalam merancang desain organisasi yang efektif. Komponen-komponen ini harus diperhitungkan agar struktur yang terbentuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal, teknologi, dan strategi bisnis. Beberapa komponen tersebut meliputi yang A. Spesialis kerja, pembagian tugas ke dalam unit-unit kerja yang lebih spesifik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang B yaitu departementalisasi, pengelompokan kegiatan organisasi ke dalam unit-unit tertentu berdasarkan fungsi produksi, wilayah geografi, atau pelanggan. Yang C yaitu rantai komando, garis wewenang yang menghubungkan posisi dari tingkat tertinggi hingga terbawah. Yang D rentan kendali, jumlah bawahan langsung yang dapat diawasi secara efektif oleh satu atasan. Yang E sentralisasi dan desentralisasi, tingkat di mana pengambilan keputusan dipusatkan pada manajemen atas atau disebarkan ke unit-unit bawah. Yang F formalitas struktur, tingkat dokumentasi dan peraturan tertulis dalam mengarahkan aktivitas organisasi. Yang kedua yaitu jenis-jenis desain organisasi. Menurut Duff pada tahun 2015 terdapat beberapa jenis desain organisasi yang umum digunakan dalam praktik manajemen modern. Setiap desain memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung pada konteks organisasi, ukuran, serta strategi yang diusung. Berikut jenis-jenis desain organisasi beserta penjabaran lengkap. Yang A. Struktur fungsional. Struktur ini mengelompokkan kegiatan organisasi berdasarkan fungsi utama seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Model ini cocok untuk organisasi kecil hingga menengah dengan produk atau layanan homogen. Kelebihannya adalah efisiensi tinggi dalam penggunaan sumber daya dan penguatan spesialis, namun kelemahannya adalah komunikasi antar fungsi cenderung terbatas dan bisa menimbulkan isolasi antar unit. Menurut Duff, pada tahun 2015, struktur fungsional memungkinkan manajemen untuk mempertahankan kendali ketat terhadap operasi serta memperkuatkan efisiensi proses internal dalam organisasi yang memiliki fokus tunggal. Yang B. Struktur divisional. Dalam struktur ini, organisasi dibagi berdasarkan produk, layanan, wilayah, geografi, atau kelompok pelanggan. Tiap divisi memiliki sumber daya sendiri, termasuk fungsi-fungsi seperti pemasaran dan keuangan. Menurut Robin, pada tahun 2016 menyatakan bahwa struktur divisional sangat bermanfaat dan dalam organisasi yang besar dan kompleks karena memungkinkan fokus yang lebih baik pada produk tertentu dan pasar yang spesifik. Yang C yaitu struktur matriks. Struktur ini menggabungkan dua dimensi sekaligus, misalnya fungsi dan proyek, di mana karyawan memiliki dua atasan, manajer fungsional dan manajer proyek. Struktur ini fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Menurut Von Ginlo pada tahun 2018, struktur matriks dapat meningkatkan komunikasi lintas departemen dan mempercepat penyelesaian proyek, namun sering menimbulkan kebingungan terkait wewenang ganda. Yang D yaitu struktur tim. Dalam struktur ini, organisasi membentuk tim lintas fungsi, diberikan wewenang untuk mengambil keputusan. Struktur ini cocok untuk organisasi yang mengutamakan kolaborasi, inovasi, dan tanggapan cepat terhadap perubahan pasar. Yang ketiga yaitu fungsi strategis bagan organisasi. Bagan organisasi bukan sekadar representasi visual statis, mereka memiliki peran strategis dalam mengelola organisasi. Secara keseluruhan, fungsi-fungsi utama bagan organisasi meliputi
memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab sehingga menghindarkan tumpah tindih pekerja dan konflik peran. Yang B, mempermudah komunikasi vertikal dan horizontal, karena jalur pelapor formal ditetapkan secara eksplisit. Yang C, menjadi dasar dan perencanaan SDM, termasuk dalam hal perekrutan, pelatihan, serta pengembangan karir pegawai. Yang D, menggambarkan tingkat kompleksitas organisasi yang berimplikasi terhadap kebutuhan sistem informasi manajemen serta struktur pengambilan keputusan. Bahkan organisasi juga menunjukkan sejauh mana suatu organisasi bersifat birokratis atau fleksibel. Organisasi dengan struktur hierarkis tinggi menunjukkan pendekatan formal dan pengambilan keputusan. Desentralisasi, sedangkan struktur datar menunjukkan budaya kerja yang partisipatif dan terbuka terhadap inovasi. Yang B yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi merupakan dua pendekatan penting dalam sistem pengambilan keputusan organisasi yang menentukan arah, arus, wewenang, dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi manajerial. Keduanya memainkan peran sentral dalam merancang struktur organisasi yang efektif, serta berpengaruh besar terhadap fleksibilitas, efisiensi, dan kecepatan respon organisasi terhadap perubahan lingkungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nagita Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Reza dengan NIM 240535155. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan presentasi dari teman saya yaitu Lira. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama yaitu sentralisasi. Sentralisasi memiliki kelebihan yaitu konsisten dalam pengambilan keputusan, kontrol yang kuat, dan efisiensi administratif. Dan kekurangannya yaitu adanya respon lambat terhadap masalah lokal, kurangnya inovasi dan tingkat bawah, kelelahan manajerial di tingkat atas. Sedangkan desentralisasi yaitu memiliki kelebihan pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan partisipasi dan motivasi pegawai, dan adaptabilitas tinggi terhadap lingkungan lokal. Sedangkan kekurangannya yaitu ada risiko inkonsistensi kebijakan dan kemungkinan duplikasi sumber daya, serta kontrol pusat melemah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pemaparan makalah saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.